Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari pengurus Komite Nasional Pemuda Indonesia DPD 2 Kabupaten Pinrang mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Mari kita meraih amal kebaikan di bulan suci Ramadan yang penuh berkah. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita begitu banyak nikmat, baik itu nikmat kesehatan, kesempatan, terlebih-lebih nikmat iman dan Islam. Salam dan salawat tak lupa pula kita kirimkan atas junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'id atau tabi'id, pun kepada kita yang insyaallah konsekuen terhadap ajaran beliau. Amin, amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang mulia ini, izinkan saya membawakan ceramah singkat yang berjudul Indahnya Toleransi Beragama. Dewan juri yang saya hormati serta hadirin yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah kita senantiasa berusaha untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala aktivitas yang kita lakukan. Dengan demikian, apapun yang kita lakukan akan mendatangkan manfaat bagi diri kita dan orang lain yang berada di sekitar kita. Hendaklah kita tanamkan dan yakinkan pada diri kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki hikmah yang sangat tinggi dalam menciptakan segala sesuatu. Menetapkan takdir buat hambanya, kemudian memberikan rezeki kepada sebagian orang dan menyusahkan kepada sebagian lainnya, termaksud dalam perkara perbedaan agama yang terjadi di sekitar kita. Hadirin yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan kita ini, kita sebagai manusia tidak akan lepas dari yang namanya toleransi, interaksi dan saling membutuhkan. Mengapa? Karena kita adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri. Kita saling mengenal, saling membantu dan saling berinteraksi antar satu dengan yang lain. Kita ibarat dengan seekor lebah dengan bunga, di mana mereka saling membantu dan membentuk simbiosis mutualisme untuk bertahan hidup. Dalam kehidupan di negara kita ini, banyak sekali perbedaan yang terdapat, mulai dari ras, suku, agama, budaya, dan masyarakat yang beraneka ragam. Mengapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dari berbagai macam bentuk dan karakter agar manusia bisa saling menghargai antar sesama. Walaupun kita diciptakan berbeda, namun hal tersebut akan membentuk unity in diversity, kesatuan dalam keberagaman. Maka dari itu, kita sebagai manusia, marilah kita saling menghargai. Kata saling menghargai tersebut sering kita sebut dengan sebuah kata toleransi. Hadirin yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Toleransi merupakan elemen penting yang berperan dalam menciptakan perdamaian. Menciptakan perdamaian dalam kehidupan kita. Termaksud yang terpenting adalah toleransi antar umat beragama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ikraha fid din. Kata Allah,
tidak ada paksaan dalam memeluk agama Islam. Sungguh telah jelas jalan yang benar dari jalan yang salah. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Lakum dinukum waliyadin." Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Quran surah Al-Kafirun ayat 6. Pada ayat tersebut memiliki arti bahwasanya dalam memeluk agama Islam itu tidak menghendaki adanya paksaan, melainkan atas kesadaran dan keinginan pribadi setiap muslim. Bagi mereka yang ingin memeluk agama Islam, maka dipersilahkan, dan bagi yang tidak, itu hak mereka untuk menolak. Tapi ingat, sungguh telah jelas jalan yang benar dari jalan yang salah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kadzibuka fakulli amali wa lakum amalukum. Antum bari'um mimma a'malu wa ana bari'um mimma ta'malun." Dan jika mereka tetap mendustakanmu Muhammad, maka katakanlah, bagiku pekerjaanku dan bagimu pekerjaanmu. Maka berlepas dirilah terhadap apa yang aku kerjakan, aku pun akan berlepas diri terhadap apa yang kamu kerjakan. Quran surah Yunus ayat 41. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk tegar dalam menghadapi orang-orang yang ingkar akan ajaran yang di bawahnya. Beliau diperintahkan untuk menyampaikan kepada mereka bahwasanya beliau tidak akan bertanggung jawab atas perbuatan mereka, dan mereka pun tidak akan bertanggung jawab atas perbuatan beliau. Tapi ingat, perbuatan sekecil apapun pasti akan ada balasannya. Amal baik dibalas dengan kebaikan, sebaliknya amal buruk akan dibalas dengan keburukan pula. Hadirin yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Toleransi sendiri sudah dijalankan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu contohnya saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan perjanjian dengan kaum Yahudi dan Nasrani, di mana mereka dipersilahkan menjalankan ibadah mereka masing-masing, namun dengan satu syarat. Apa syaratnya? Saling menghargai. Bukankah ini sangat indah bila kita terapkan di kehidupan kita? Maka dari itu, marilah kita bersama-sama menjunjung tinggi sikap toleransi demi tercapainya kehidupan yang damai. Perbedaan itu bukan sebagai pemisah, tapi mengeratkan hubungan dengan memperkaya warna dunia. Berbeda-beda tetapi satu selera, satu tujuan, yaitu menciptakan kehidupan yang damai. Kita tahu air dengan udara merupakan elemen yang berbeda, tapi keduanya sama-sama kita butuhkan. Begitu juga dengan manusia dengan keberagamannya. Walaupun kita berbeda-beda, tapi kita saling membutuhkan. Maka dari itu, marilah kita memiliki cinta dan kasih yang lebih. Sebuah cinta yang mencair semua oposisi, kasih yang mengalahkan semua musuh, cinta yang menghapus semua hambatan, toleransi dan cinta menang atas semua rintangan. Saatnya mulai berbagi, toleransi dalam segala sisi, tetap juga harus menjunjung tinggi batas-batas ilahi, sebab kita juga berhak rindu hidup sama tinggi, sejajar membangun negeri. Mungkin ini yang sempat kami sampaikan. Jika ada benarnya, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jika ada salahnya, itu datangnya dari diri pribadi kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Komite Nasional Pemuda Indonesia, Dewan Pengurus Daerah Kabupaten Pinrang mengucapkan selamat menyambut Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin.